Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sofia Bila. Saya berasal dari D3 SIA 4203. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas asesmen 3 Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan. Deskripsi perusahaan. Toko Riantek bergerak di bidang perusahaan dagang. Toko Riantek terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, didirikan pada tahun 1998. Toko Riantek berjualan berbagai macam seperti gorden, selimut, bed cover, dan lainnya. Toko Riantek, proses pencatatan transaksi pembelian dan penjualan masih dilakukan secara manual, serta jika melihat stok barang harus pergi ke gudang untuk memastikan stok barang yang tertinggal. Bisnis dalam perusahaan Toko Riantek yang pertama yaitu karyawan akan mencatatkan stok barang yang tertinggal di gudang. Kemudian data tersebut akan diberikan kepada pemilik dan pemilik akan melihat stok barang yang tinggal sedikit. Setelah itu pemilik akan meminta kepada supplier. Supplier akan mengirimkan barang ke toko dan toko akan menerima barang tersebut. Setelah barang disusun di toko oleh karyawan akan menjualnya di toko. Setelah itu pelanggan akan membeli barang di toko. Setiap harinya transaksi akan dicatat oleh karyawan dan akan diberikan kepada pemilik. Fungsionalitas modul yang pertama yaitu menangani pembelian barang kepada supplier. Diharapkan data-data yang diberikan kepada supplier bisa tercatat dan tersimpan secara otomatis. Yang kedua, menangani penjualan barang kepada masyarakat. Diharapkan data-data transaksi penjualan tersebut tidak hilang. Yang ketiga, menangani laporan pembelian dan penjualan. Diharapkan pemilik tidak perlu membuka data-data yang menumpuk di atas meja. Saya akan mendemokan aplikasi yang dibikin. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi. Yang pertama, saya akan menginputkan master data COA. Pertama, memasukkan ID COA, masukkan nama COA, saat itu jenis COA. Secara otomatis ia akan tersimpan di database. Berikutnya saya akan menginputkan master data barang. Masukkan nama barang. Secara otomatis ia akan tersimpan ke dalam database. Selanjutnya saya akan menginputkan master data supplier. Memasukkan nama supplier, masukkan alamat, masukkan nomor telepon. Secara otomatis ia akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi pembelian. Pertama, memasukkan nomor faktur. Saatnya memilih supplier yang diinginkan untuk memesan barang. Masukkan tanggal. Selanjutnya kita akan menginput detail pembelian. Pilih barang. Masukkan harga. Jumlah pembelian. Secara otomatis akan terhitung dengan sendirinya jumlah pembelian barang. Dan akan tersimpan di database. Selanjutnya saya akan menginputkan data transaksi penjualan. Saya akan masukkan tanggal transaksi. Selanjutnya saya akan menginputkan data detail penjualan. Saya akan memasukkan
data penjualan barang, jumlah barang yang terjual. Secara otomatis akan menghasilkan data transaksi penjualan. Secara otomatis akan tersimpan di database. Selanjutnya akan menghasilkan laporan. Yang pertama itu laporan pembelian yang berisi tanggal dan total pembelian per harinya. Selanjutnya, saya akan menampilkan laporan penjualan. Laporan penjualan pun bisa diekspor menggunakan PDF maupun Excel. Jika mengekspor dengan bentuk PDF, seperti inilah tampilannya. Akan mencetak seluruh transaksi penjualan. Dan jika mengekspor dengan Excel, otomatis akan terdownload file Excel. Sekian dari demo aplikasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.